Business isn't fair. That's it. It's not working out. Well, that's what happens. I have to declare bankruptcy. She has to. Film ini diangkat dari kisah nyata, kisah perjalanan hidup seorang wanita bernama Joy. Saat masih kecil, Joy adalah anak yang sangat cerdas dan juga imajinatif. Joy seringkali membuat karya yang indah di dalam kamarnya. Joy memiliki impian, ia sangat ingin membuat sesuatu penemuan yang hebat, yang bisa dilihat dan dimiliki oleh semua orang di seluruh dunia. Singkat cerita, kini Joy telah dewasa. Joy saat ini tinggal bersama kedua anaknya, neneknya, serta ibunya. Dan juga mantan suaminya yang bernama Tony yang tinggal di ruang bawah tanah rumahnya. Ibu Joy juga telah bercerai dengan ayah Joy. Namun tiba-tiba saja istri baru ayah Joy memulangkan ayah Joy kembali. Ia mengatakan ia tak tahan hidup dengan ayah Joy setelah 2 tahun mereka hidup bersama. Dan Joy pun menyuruh ayahnya untuk tinggal di ruang bawah tanah bersama Tony. Karena di rumah itu sudah tidak ada kamar kosong lagi. Tony yang merupakan seorang penyanyi, saat itu ia sedang berlatih menyanyi. Dan ia tampak kurang senang dengan kehadiran ayah Joy. Ayah Joy juga selalu merendahkan Tony dan menyebut Tony adalah penyanyi yang gagal. Tony bahkan tak bisa memberikan nafkah yang baik kepada Joy. Joy pun akhirnya membuat pembatas di dalam ruangan itu. Dan Tony meminta ayah Joy untuk tidak menyentuh mic-nya sedikit pun. Dahulu awal pertama kali Joy bertemu dengan Tony adalah di acara pesta Jackie teman baik Joy. Di sana Joy sangat terkesan melihat penampilan Tony. Dan Tony juga tertarik dengan Joy. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan setelah lama mereka menjalani rumah tangga, kini mereka telah memiliki 2 anak. Namun, Tony adalah orang yang sangat pemalas. Ia seringkali dipecat karena dirinya terlalu banyak bolos bekerja. Tony seperti itu karena ia merasa dirinya adalah seorang penyanyi. Ia tak cocok menjadi seorang karyawan kantoran. Joy pun menjadi kesal dengan sikap Tony yang sama sekali tak bisa berperan menjadi seorang ayah. Dan Tony juga kesal dengan Joy karena Joy telah mengubah hidupnya dan telah mengubur mimpi-mimpinya. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai. Namun Tony tetap tinggal di rumah Joy karena ia tak memiliki rumah juga tak memiliki pekerjaan. Joy saat ini bekerja di salah satu maskapai penerbangan. Ia selalu menghadapi komplain dari banyak orang. Hari itu, Joy merasa sangat lelah dengan pekerjaannya dan dengan semua masalahnya di rumah. Hal itu membuat Joy menjadi kurang ramah dalam melakukan pelayanan. Supervisornya pun meminta Joy untuk segera beristirahat. Dan di hari itu juga, Joy diberhentikan dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, ayah Joy telah mendapatkan pacar baru melalui sebuah situs pencarian jodoh antara duda dan janda. Pacar baru ayah Joy bernama Trudy. Trudy mengundang keluarga ayah Joy untuk jalan-jalan dengan perahu mewah milik almarhum suaminya. Dan Trudy melarang membawa minuman anggur merah ke dalam kapalnya, karena itu bisa membuat kotor kapalnya. Namun keesokan harinya, Tony malah datang membawa sekotak anggur merah. Trudy pun mau tak mau tetap mengizinkan Tony membawa minuman itu. Di tengah pelayaran, mereka menikmati minuman itu bersama-sama. Hingga ombak membuat mereka terombang-ambing dan Joy tak sengaja menjatuhkan minumannya. Joy pun bertanggung jawab dan membersihkan itu dengan menggunakan kain pel. Namun saat Joy memeras kain pel itu, tangannya menjadi terluka karena terkena pecahan beling yang menempel pada kain pel tersebut. Saat sudah di rumah, Joy pun mengobati tangannya. Dan Joy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Entah apa yang sedang Joy pikirkan. Ia selalu menemukan ide kreatif untuk membuat penemuan barunya.
Saat Joy tertidur, Joy bermimpi bertemu dengan dirinya ketika masih kecil. Joy kecil mengatakan Joy telah bersembunyi selama 17 tahun. Dahulu, Joy adalah seseorang yang sangat suka membuat karya. Namun, itu hanyalah masa saat 17 tahun yang lalu. Mungkin dengan Joy bersembunyi, Joy akan lebih aman karena tidak banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi, tanpa disadari, Joy juga telah bersembunyi dari dirinya sendiri. Joy kecil pun mengajak Joy untuk mulai berkarya lagi. Keesokan harinya, Joy meminjam kertas dan krayon kepada Christy, anak perempuannya. Joy pun mulai menggambarkan penemuan barunya. It's priority. Yes, it is. Two, three. Di hari yang lain, Joy mengadakan pertemuan dengan Trudy di bengkel ayahnya. Di sana, Joy menjelaskan tentang penemuannya kepada Trudy. Karena Trudy sebelumnya berjanji ingin berinvestasi untuk karya Joy. Joy menjelaskan, kain pel itu seharusnya terdapat klip di antara kepala pel dan gagangnya, agar kain pel itu bisa diperas tanpa menyentuh bagian kainnya. Namun mereka semua tak bisa membayangkan apa yang Joy jelaskan barusan, karena gambar Joy hanya berupa coretan dari krayon saja. Joy kemudian meminta tolong kepada salah satu mekanik ayahnya untuk membantunya merealisasikan gambarnya. 35, 36, 37, 4, 5, 7, 46, What are you doing? 34. All right, Dad, come over here. Okay. Yeah, you go up, you go down. Well, you're going to. Dan Joy pun menunjukkan kain pel ciptaannya itu. Trudy kemudian mengatakan ia telah berjanji kepada almarhum suaminya bahwa ia tak akan menyia-nyiakan semua harta warisan yang telah ditinggalkan suaminya, termasuk uang yang akan diinvestasikan kepada Joy. Ia pun bertanya apa prestasi Joy saat masih sekolah, dan Joy menjawab ia merupakan murid terpintar di sekolahnya dahulu. Trudy pun mengatakan Joy mungkin saja seorang pengusaha pintar yang belum mencapai kesuksesan. Namun di sisi lain Joy bisa juga adalah seorang yang cacat prestasi yang ditakdirkan untuk gagal, mengecewakan, dan tak bisa memenuhi harapan. Itu semua terbukti dari hidup Joy yang kini sangat berantakan. Dan hingga kini Joy belum menjadi apa-apa. Trudy pun bertanya apakah Joy bisa menjamin dalam 6 bulan ke depan penemuannya itu akan menghasilkan keuntungan. Dan Joy dengan tegas menjawab ia bisa menjamin itu. Trudy pun setuju untuk berinvestasi kepada Joy. Dan Trudy akan menghubungi pengacaranya untuk mengajukan hak paten atas penemuan kain pel milik Joy. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul kembali. Pengacara Trudy memberitahu ternyata ada seorang pria dari Hong Kong yang juga memiliki ide sangat mirip dengan Joy. Pria itu memiliki perwakilan di Texas. Jadi pengacara Trudy berencana untuk pergi ke Texas menemui perwakilan pria Hong Kong itu dan membayarkan royalti atas hak paten kain pel tersebut agar mereka lebih aman dari klaim hak cipta apapun. Singkat cerita, Joy telah membuat satu alat pel miliknya sebagai contoh. Joy memesan bahan material alat pelnya dari sebuah pabrik di California. Pabrik itu menyediakan pembuatan bahan material plastik berkualitas dengan harga yang cukup murah. Jadi, pabrik itu berperan membuat cetakan gagang pel sesuai dengan keinginan Joy. Joy menjadikan bengkel ayahnya sebagai pabrik produksi alat pelnya. Joy mempekerjakan masyarakat sekitar untuk memulai produksi alat pel rancangannya. Cabezas de algodón. Mis primas y mis niños. ¿Cómo están? Bien. Muy fácil. Sí, esto lo Guys, and I'll show you guys how to set it up.
Beberapa hari kemudian, Joy mulai menawarkan toko demi toko untuk menaruh alat pel buatannya di sana. Namun selalu saja penolakan yang Joy dapatkan. Para pemilik toko mengatakan mereka lebih banyak mendapat keuntungan jika bekerja sama dengan perusahaan yang besar. Karena produk-produk yang sudah dikenal akan cepat terjual dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Joy kemudian menjualnya sendiri di sebuah parkiran supermarket. Ia menawarkan alat pel ini adalah keluaran terbaru, dan alat pelnya itu bisa diperas tanpa menyentuh kainnya. Bahkan kepala pelnya bisa dilepas. Hal itu memudahkan untuk mencuci kain pelnya. Akan tetapi tak ada satupun orang yang tertarik. Joy kemudian memiliki ide. Ia digantikan oleh Jackie untuk menjadi salesnya, dan ia berpura-pura menjadi pengunjung bersama Christy. Jackie pun menawarkan kain pel itu kepada Joy, lalu menyuruh Joy untuk mencobanya sendiri terlebih dahulu. Sambil mencoba, Joy terus-menerus mengeluhkan permasalahan pada alat pel lainnya. Seperti ia tak suka memeras kain pel dengan tangannya sendiri, karena itu sangat menjijikan. Ia juga memuji-muji alat pel itu. Alat pel itu bisa menjangkau sudut-sudut ruangan yang terkena tumpahan jus dari anak-anak. Chrissy juga membantu dengan meminta Joy membelikan alat pel itu untuknya. Joy berpura-pura tak tahu apa-apa tentang alat pel itu. Joy mengatakan kepada Jackie akan jauh lebih sempurna jika kepala pel itu bisa dilepas dan bisa dicuci di mesin cuci. Dan Jackie pun mengatakan kepala pel itu memang bisa dilepas. Namun tiba-tiba saja ada polisi yang mendatangi mereka. Polisi akan menyita barang dagangan Joy, karena memang di sana adalah area yang dilarang untuk berjualan. Joy pun pulang dengan penuh rasa kecewa. Suatu hari, Tony yang merasa kasihan melihat perjuangan Joy. Ia pun mengajak Joy ke sebuah kantor pemasaran iklan di televisi. Perusahaan itu bernama QVC. Tony mengenal salah satu petinggi perusahaan di sana. Ia bernama Neil. Neil pun memberikan kesempatan kepada Joy untuk mempresentasikan produk miliknya. Namun, para anggota direksi di sana malah mentertawakan produk Joy. Neil pun meminta maaf. Ia mengatakan mereka sama sekali tak berniat merendahkan Joy. Neil juga memberitahu meskipun produk-produk yang mereka iklankan adalah produk dengan harga terjangkau, namun semua produk di sana memiliki kualitas yang tinggi. Sedangkan alat pel milik Joy hanya terbuat dari bahan plastik. Joy pun memohon agar diberikan kesempatan, dan Neil meminta Joy memperagakannya di dalam kamar mandi. Joy kemudian menjelaskan tentang produknya. Ia memilih menggunakan bahan plastik agar alat pel itu sangat ringan ketika digunakan. Jadi penggunanya tak mudah kelelahan saat sedang mengepel. Kain pelnya pun memiliki daya serap 10 kali lebih kuat daripada kain pel lainnya, karena ia memakai kain kapas dengan daya serap yang tinggi. Hal itu juga membuat alat pelnya menjadi lebih awet. Orang-orang hanya perlu membayar sekali saja untuk bisa menggunakan alat pel itu dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan alat pel lainnya yang hanya bisa bertahan beberapa bulan saja. Dan ada keunggulan lain dari alat pelnya yang tidak dimiliki alat pel lainnya. Alat pel milik Joy bisa diperas tanpa disentuh oleh tangan penggunanya. Tak hanya itu, bagian kepala kain pelnya bisa dilepas pasang hingga memudahkan untuk mencuci kain pelnya. Itu semua tak dimiliki oleh alat pel pada umumnya. Neil pun terkesan dan meminta Joy membuatkan 50.000 alat pel untuk pekan depan. Setelah itu, Joy diajak melihat-lihat kantor QVC. Di sana banyak talent-talent profesional yang mampu mempromosikan produk hingga terjual ribuan produk. Neil juga memiliki berbagai macam studio iklan yang bisa disesuaikan dengan produk yang akan diiklankan. Joy sangat terkesan melihat proses syuting pemasaran produk-produk di sana. Joy berharap alat pelnya bisa dikenal dan diminati banyak orang setelah diiklankan di sana. Joy juga diperlihatkan angka penjualan dari produk yang sedang diiklankan melonjak begitu cepat. Dan banyak telepon yang masuk memesan produk tersebut. Neil kemudian mengajak Joy bertemu dengan salah satu talent terbaiknya. Neil meminta Todd menjadi talent alat pel milik Joy. Todd adalah talent nomor 1 Neil yang berhasil mencetak penjualan terbanyak di antara talent lainnya.
Singkat cerita, tibalah hari di mana alat pel milik Joy diiklankan. Joy sangat senang melihat produknya disiarkan di dalam TV. Akan tetapi saat sedang dipresentasikan, alat pel itu sangat sulit dibuka. Dan Todd juga tak mengerti bagaimana cara membuka alat pel itu. Dengan kegagalan itu, tentu saja tak ada penelpon yang berminat dengan alat pel milik Joy. Ini adalah pertama kalinya Todd tak mendapatkan satupun penjualan dari produk yang ia promosikan. Iklannya pun langsung digantikan dengan produk yang lainnya. Joy dan keluarganya tentu saja sangat sedih dengan kejadian itu. Tak lama kemudian, Joy mendapat telepon dari Neil. Neil meminta maaf karena produk Joy tak terjual satupun. Joy menyalahkan Todd karena Todd tak mempelajari terlebih dahulu tentang alat pel miliknya. Namun Neil mengatakan itu semua bukan salah Todd, melainkan alat pel milik Joy lah yang salah. Joy pun menjadi sangat kesal karena ia sudah membuat 50.000 alat pel sesuai permintaan Neil. Bahkan Joy telah menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan modal tambahan membuat 50.000 alat pel itu. Neil malah mengatakan itu adalah urusan Joy dan itu adalah utang Joy. Ia sama sekali tak peduli dengan itu. Joy pun meminta produknya diiklankan lagi. Namun Neil menolak karena ia khawatir malah akan menurunkan rating perusahaannya. Keesokan harinya, Joy langsung mendatangi kantor QVC. Joy tak mau Todd ataupun orang lain yang mempresentasikan alat pel miliknya. Joy ingin dirinya sendiri yang tampil untuk mempresentasikan alat pel ciptaannya. Neil tentu saja tak bisa, karena hanya talent-talentnya saja yang diizinkan tampil untuk mempromosikan produk-produk di sana. Terlebih, Joy tak pernah tampil di televisi sama sekali. Neil mengingatkan Joy akan gugup saat melihat kamera dan lampu-lampu studio menyorot ke arah dirinya. Namun, Joy terus memaksa dan merasa dirinya bisa tampil dengan pede di depan kamera. Ia juga menyalahkan Neil karena Neil yang meminta Joy membuat 50.000 produk. Dan Neil juga yang menyuruh Joy mendapatkan modal dengan menggadaikan rumahnya. Pada akhirnya, Neil pun mengizinkan Joy untuk menjadi talent. Joy dipinjamkan pakaian yang anggun dari studio Neil. Namun Joy merasa tak nyaman. Ia lebih nyaman dengan pakaian yang ia kenakan sebelumnya. Talent lainnya pun memuji Joy, karena Joy berani tampil apa adanya sebagai dirinya sendiri. Syuting iklan pun dimulai. Dan benar saja yang Neil katakan sebelumnya. Joy sangat gugup dan malah membahas lampu studio yang sangat terang menyorot ke arah dirinya. Neil pun terus mengingatkan Joy untuk segera menjelaskan alat pel itu. Dan Jackie berpura-pura menjadi penelpon yang ingin memesan alat pel milik Joy. Jackie mengatakan ia ingin memesan alat pel yang tidak perlu disentuh tangan untuk memerasnya. Dan Jackie juga bertanya apakah tangan Joy pernah terluka saat memeras kain pel. Hal itu membuat Joy menjadi lebih percaya diri dan ia teringat dengan alasannya menciptakan alat pel tersebut. Joy pun kemudian menjelaskan tentang dirinya saat menciptakan alat pel itu. Mulai dari ia memecahkan gelas dan membuat tangannya terluka karena memeras kain pel yang menempel banyak pecahan gelas. Hingga ia meminjam krayon anak perempuannya untuk menggambar sketsa alat pel yang ia inginkan. Neil pun sangat terkesan melihat Joy. Dan angka peminat alat pel milik Joy terus meningkat, bahkan hingga mencapai 29.000 pesanan. Neil sangat terpukau melihat penampilan Joy. Meski itu adalah pertama kalinya Joy tampil di televisi, Neil mengatakan wanita ini akan sukses suatu hari nanti. Dan angka pesanan alat pel milik Joy masih terus naik hingga melebihi 47.000 pesanan. Joy pun sangat senang dan ia sangat berterima kasih kepada Neil karena telah memberikannya kesempatan kedua. Joy kini menambah alat-alat untuk mempercepat produksi pembuatan alat pel miliknya. Joy juga masih terus menjadi talent alat pel miliknya sendiri. Bahkan kini angka penjualan alat pel itu mencapai 95.000 lebih. Setelah syuting selesai, Joy mendapat telepon yang mengabarkan nenek tercintanya telah meninggal karena sakit yang diderita sejak lama. Joy pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih.
Karena selama ini neneknya mencintai dirinya lebih dari orang tua Joy sendiri. Neneknya selalu mendukung Joy meski sejatuh apapun keadaan Joy. Kini di saat karirnya mulai naik, Joy malah belum sempat membahagiakan neneknya. Setelah pemakaman selesai, Peggy yang merupakan saudara tiri Joy memberitahu ia telah menaikkan harga jual alat pel milik Joy tanpa sepengetahuan Joy. Peggy memiliki peran sebagai kepala pabrik pembuatan alat pel milik Joy. Peggy beralasan pabrik bahan material alat pel itu juga menaikkan harga bahan-bahannya. Joy pun merasa kesal dan meminta Peggy untuk tidak seenaknya sendiri terhadap bisnis miliknya. Karena dengan menaikkan harga, Joy khawatir alat pel itu jadi kurang laku lagi di pasaran. Hal itu akan membuat kesan yang buruk kepada konsumen. Seakan-akan mentang-mentang alat pel itu sedang banyak peminatnya, Joy malah menaikkan harga dan mencari keuntungan lebih tanpa memikirkan konsumen. Joy khawatir hal itu justru akan menjatuhkan bisnisnya. Joy kemudian langsung pergi ke California untuk mencari pabrik itu. Di sana, Joy melihat gagang alat pelnya dipajang dan diberi keterangan sebagai produk kebanggaan dari pabrik itu. Joy berbicara dengan Gerard, orang yang selalu menerima telepon Joy ketika Joy membuat pesanan. Joy merasa pabrik itu telah melakukan pemerasan kepadanya setelah dirinya tampil di TV dan produknya mendapat kesuksesan yang cukup baik. Gerard menjawab, ia hanya mengikuti atasannya saja perihal kenaikan harga itu. Gerard juga menjelaskan pihak Joy telah setuju dengan kenaikan harga itu. Namun Joy mengatakan bahwa Peggy bukanlah dewan di dalam bisnisnya. Peggy mengambil keputusan tanpa sepengetahuan dirinya. Joy pun ingin melihat cetakan alat pelnya. Namun Gerard tak mengizinkan dengan alasan butuh waktu untuk membuat cetakan itu. Tak bisa begitu saja langsung diperlihatkan. Joy kemudian meminta izin untuk ke toilet. Di dalam kamar mandi, Joy melihat ada sebuah pintu. Ternyata pintu itu terhubung ke dalam area pabrik. Joy menemukan cetakan alat pelnya di sana. Dan betapa terkejutnya Joy, ternyata rancangannya telah dijadikan hak paten milik pabrik itu. Gerard kemudian datang dan telah memanggil polisi. Joy pun sangat marah karena merasa alat pel itu adalah rancangan dirinya. Akan tetapi pabrik itu mengambil hak kepemilikan. Gerard tak mau kalah. Ia mengatakan itu adalah milik mereka. Dan Joy tetap ingin membawa semua itu. Namun Joy malah ditahan oleh polisi dengan alasan ia masuk tanpa izin. Singkat cerita, keluarga Joy membantu membebaskan Joy. Ayah Joy mendesak Joy agar Joy segera menyatakan kebangkrutannya, agar Trudy bisa mengklaim asuransi ganti rugi atas investasinya. Joy menyalahkan Trudy yang sebelumnya mengatakan telah mengirim seorang pengacara untuk membuat hak paten atas produk ciptaan Joy. Namun Trudy menjawab itu adalah kesalahan biasa dalam dunia bisnis. Ayah Joy juga malah membela bahwa pengacara Trudy bukanlah pengacara hak paten. Trudy juga mengingatkan Joy harus mengirim produk dengan hak paten penuh. Karena jika tidak, bisa saja QVC malah akan menuntut Joy karena dianggap memasukkan produk palsu ke dalam industri mereka. Ayah Joy menyarankan agar Joy menyatakan kebangkrutannya, karena kini Joy telah terlibat hutang yang sangat besar. Ditambah lagi, produk Joy malah terkena masalah. Trudy juga mendesak Joy agar ia bisa mengklaim kebangkrutan Joy untuk meminimalisir kerugian pada uang yang telah diinvestasikannya. Namun Joy tak ingin menyerah begitu saja. Ia sudah bekerja keras dan berjalan sangat jauh. Namun Trudy menjadi kesal karena kenyataannya kini Joy telah gagal. Dan kegagalan adalah sesuatu yang biasa di dalam dunia bisnis. Ayah Joy malah semakin menyudutkan Joy. Ayah Joy mengatakan semua ini adalah salahnya. Karena ia telah membuat Joy berpikir bahwa diri Joy bisa berbuat lebih. Trudy mengatakan butuh ketangguhan dan kepintaran khusus untuk menjadi orang sukses. Dan itu semua tak ada di dalam diri Joy. Joy tak mungkin bisa menjadi orang sukses. Trudy masih terus memaksa Joy untuk menandatangani surat pernyataan kebangkrutan. Bahkan Trudy telah menyiapkan seorang notaris.
Joy pun akhirnya dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan bangkrut. Mommy, don't tear them, no! Setelah itu, Joy yang sangat stres dengan keadaan dirinya, ia pun menggunting rambutnya sendiri. Ia masih sangat berambisi ingin merebut kembali hak paten atas produk ciptaannya. Ia pun mempelajari hukum-hukum yang mungkin saja bisa membantunya. Dan ia juga berusaha mencari kontak seorang pria Hong Kong yang memiliki ide hampir mirip dengan alat pel temuannya. Keesokan harinya, Joy langsung pergi ke Texas. Joy menemui Derek, sang pemilik pabrik yang membuat cetakan alat pel milik Joy. Joy mengatakan ia tahu ada seseorang di Hong Kong yang juga memiliki ide alat pel yang hampir mirip dengan yang ia buat. Dan pabrik Derek mengajukan hak paten atas nama orang tersebut. Orang itu bernama Christopher. Dan Joy juga telah menghubunginya. Ternyata Christopher sama sekali tak tahu bahwa alat penemuannya itu bisa berguna dan diminati banyak orang. Ia bahkan tak pernah merealisasikan alat pel itu. Ia hanya sampai pada titik membuat rancangan saja. Bisa dibilang, ia sama sekali tak pernah menjual satupun temuannya itu. Sangat berbeda dengan alat pel milik Joy yang sudah terjual sangat banyak. Christopher juga sama sekali tak tahu bahwa namanya telah dijadikan hak paten kepemilikan atas produk ciptaan Joy. Christopher tak mendapatkan royalti sedikit pun dari pabrik Derek. Joy juga telah membahas bersama Christopher beberapa perbedaan antara alat pel temuan milik Joy dan alat pel temuan milik Christopher. Joy akan mengajukan tuntutan kepada pabrik Derek karena telah melakukan penipuan dan penggelapan. Joy merasa dirinya akan menang di persidangan. Yang pertama, karena Christopher sendiri mengatakan ia tak pernah merealisasikan idenya itu, apalagi menjual produk itu. Akan tetapi, pabrik Derek telah mendapatkan hasil penjualan dari alat pel itu dengan mengatasnamakan Christopher. Dan yang kedua, Joy mengetahui perbedaan dari alat pel temuannya dengan alat pel temuan milik Christopher. Derek pun menjadi ketakutan dan ia akan membayarkan semua royalti kepada Joy. Serta ia akan menambahkan dengan bunga yang cukup besar. Joy pun setuju dan Joy juga meminta agar rancangannya dikembalikan beserta dengan cetakan alat pelnya. Derek pun menandatangani surat pernyataan dari Joy. Setelah kemenangan itu, Joy masih terus melanjutkan bisnisnya. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Kini, Joy bisa membeli rumah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan, Joy membuat perusahaan yang mau menampung penemuan-penemuan dari banyak orang. Ia ingin orang-orang yang memiliki penemuan hebat bisa tersalurkan dengan baik, tanpa merasakan kepahitan seperti yang telah ia alami sebelumnya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.